Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, nama saya Fatia Nabila dengan NIM 20210510126126. dan saya Nurahni Widyastuti dengan NIM 202105101101 dari jurusan Hubungan Internasional. Kami ingin menjelaskan sedikit mengenai dimensi berpikir filsafat. Stay tuned. Dimensi merupakan ruang lingkup dari proses berpikir. Dari berpikir yang sangat mendalam, yang mempertanyakan sesuatu yang sifatnya mengikat. Mengapa sesuatu itu dapat terjadi? Sampai dimensi melihat kepada proses dengan pertanyaan besar seputar bagaimana sesuatu proses itu dapat terjadi. Sampai dengan dimensi berpikir mengenai indikasi-indikasi sesuatu dengan pertanyaan besar dan apa kebermanfaatan sesuatu yang kita perbincangkan. Dimensi berpikir filsafat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ontologis, yang kedua adalah epistemologis, dan yang ketiga adalah aksiologis. Yang pertama yang akan kita diskusikan yaitu ontologis. Ontologis yaitu mengenai hakikat sesuatu, di balik sesuatu ada apa, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Biasanya bertanya dengan kata mengapa, mencari sebab sesuatu, dan menemukan gagasan baru. Contohnya adalah ketika Isaac Newton, hukum Newton 1 berpikir mengapa apel bisa jatuh ke bawah. Yang kedua yaitu epistemologis. Nah, epistemologis yaitu mengenai proses sesuatu, mekanisme sesuatu berjalan, mencari metode dan teknik, menemukan metode dan teknik yang efektif, di mana epistemologis lebih praktis, lebih detail, dan lebih teknis. Nah, yang terakhir yaitu aksiologis. Aksiologis yaitu mengenai manfaat sesuatu, dampak sesuatu bila hal itu dilakukan, bertanya dengan kata apa manfaatnya, mencari efek samping, mendapat keyakinan akan kebermanfaatan. Contoh dimensi berpikir filsafat yang akan kami diskusikan yaitu dalam penerapan demokrasi dan partai politik. Yang pertama adalah demokrasi. Dimensi ontologisnya yaitu dalam segi ontologis kita dapat mempertanyakan mengapa demokrasi itu dapat terjadi. Pada hakikatnya, demokrasi ada karena demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif dalam penyelenggaraan negara, di mana nantinya demokrasi disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Demokrasi ada karena demokrasi dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi epistemologisnya yaitu dalam segi epistemologis, di mana kita membahas proses demokrasi itu dapat terjadi, seperti demokrasi ada pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Penyelenggaraan yang mendukung tetap tegaknya proses demokrasi adalah pemerintah yang bertanggung jawab, lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat yang mengadakan pengawasan, sistem peradilan yang bebas, merdeka untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Dalam budaya demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menjunjung tinggi persamaan di mana kita mau berbagi dan terbuka dan menerima perbedaan pendapat. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini dapat diartikan bahwa kita tahu batasan-batasan norma yang berlaku dan harus dipatuhi. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap saling menghormati sangatlah diperlukan. Jika setiap individunya hanya menonjolkan kepentingan, urusan, dan kehidupan pribadinya, maka pencapaian itu akan terhambat. Penerapan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara adalah kita sebagai masyarakat bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan menerima dengan lapang dada.
Para pemimpin harus mendengar dan menghargai pendapat warganya dan saling menghargai perbedaan yang ada pada rakyatnya. Dan yang terakhir yaitu dimensi aksiologi. Dampak dari demokrasi yang kita lihat sekarang ini adalah negara menjalankan pemerintahannya dengan sistem demokrasi dengan menjamin hak-hak dasar. Penjaminan hak dasar ini dilakukan dengan ditujukan untuk mengungkap juga mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Adanya kesetaraan tiap warga, memenuhi kebutuhan umum, meningkatkan kesejahteraan tiap warga negara, yang mana warga negara membutuhkan satu sama lain untuk membangun. Meskipun setiap warga negara memerlukan pendapat yang lainnya juga untuk menguatkan pendapatnya di pemerintahan. Maka dari itu, dengan adanya demokrasi, maka rakyat akan memiliki kesadaran untuk bekerja satu sama lain. Diskusi kita yang kedua yaitu penerapan dalam partai politik dimensi ontologis. Dalam segi ontologis, kita dapat mempertanyakan mengapa partai politik itu ada. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa partai politik itu dibutuhkan demi keberlangsungan demokrasinya negara, dan partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis terkait dengan perkembangan demokrasi di masa depan. Berdasarkan Institute for Multiparty Democracy 2006 mengatakan bahwa partai politik dibutuhkan karena pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokratis. Nah, dimensi epistemologis dalam segi epistemologis di mana kita akan membahas proses partai-partai politik yang terjadi sekarang. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi. Salah satu fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah. Hal ini menunjukkan bahwa arus informasi dalam suatu negara berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Politik bukanlah alat, melainkan usaha, di mana prosesnya membutuhkan alat. Alat politik yang paling sederhana adalah rakyat. Kekuasaan melalui jabatan-jabatan di berbagai level negara, dimulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah upaya untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Nah, proses politik ini memiliki objek yang utama, yaitu negara. Negara adalah organisasi kemasyarakatan terbesar yang terjadi fokus utama untuk mencapai kekuasaan atau power, di mana nantinya dengan menyebarkan pengaruh atau influence. Nah, yang terakhir mengenai dimensi aksiologis. Dampak dari adanya partai politik adalah menciptakan rasa kurang puas terhadap politik. Melihat partai politik yang terjadi sekarang adalah tampaknya partai politik sekarang cenderung menanggapi isu-isu politik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkadang tidak membawa manfaat. Maka dari itu, diharapkan kehadiran partai politik yang mampu membawa angin segar untuk kesejahteraan dan bukan hanya memanfaatkan rakyat untuk mengejar kesejahteraan, dan bukan hanya memanfaatkan rakyat untuk mengejar kekuasaan belaka. Hal inilah yang menyebabkan proses partai politik itu berlangsung pada kehidupan sekarang ini. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.